Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman. Ini kali ini saya bersama dengan buah kesayangan. Ini buah mangga. Buah mangga itu kalau di sini lumayan ya harganya ya teman-teman. Dari 25.000 sampai dengan 50.000 per kilogramnya. Dan ini alhamdulillah wow, harum. Saya sudah mencium harumnya di sini. Ini belum mateng, baru setengah mateng tapi masih perentil kalau disebutnya. Jadi masih butuh untuk kita besarin dulu sampai maksimal, baru kemudian kita matangkan ya teman-teman. Jadi jangan buru-buru untuk dipetik. Harapannya bisa sampai dengan panen aman, terkendali, tidak rontok ya teman-teman. Nah, kali ini saya dengan Pak Suami berkolaborasi ingin berbagi tips kepada teman-teman semua. Bagaimana caranya agar tanaman buah kita, bunganya dan bakal buahnya sekaligus buahnya itu tidak mudah rontok seperti ini. Ya, nanti kita akan panggil Pak Suami untuk berbagi tips caranya bagaimana. Mudah sekali caranya. Ayo, kita akan simak cara Pak Suami membuat tanaman buahnya tidak mudah rontok. Tapi sebelumnya kita akan spill dulu buahnya, tanamannya seperti apa. Ini dia ya teman-teman. Tuh. Seperti itu. Ini dia buahnya. Ayo, siapa yang nggak kepengen punya tanaman buah seperti ini? Kita pun nanamnya juga cuma dalam pot seperti ini ya teman-teman. Tuh. Nah, kita panggil Pak Sami ya untuk temani kita bagikan tips cara agar tanaman buah tidak mudah rontok bunga maupun buahnya. Silakan Pak, bisa lanjut. Nah, ganti kamera. Pak, nggak apa-apa. Nah, Oke kawan-kawan, selamat pagi menjelang siang. Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Dan semoga bagi rekan-rekan yang sedang diberikan sakit segera sembuh. Salam hijau dari kami, Joglo Green Kayong Nursery. Nah, pada pagi menjelang siang ini kami ingin berbagi tips dan pengalaman kami dalam merawat tanaman buah, khususnya buah mangga. Bagaimana agar tanaman mangga ini bisa berbunga dan berbuah sesuai dengan harapan. Tentunya kita menanam juga pasti berharap bahwa tanaman yang kita rawat, kita sayangi, kita pelihara dari kecil sampai besar, tentunya kita ingin mereka berbuah karena kita juga sangat menantikan buah tersebut ya. Nah, ini salah satu koleksi tanaman buah kami yang kami tanam dalam pot. Nah, ini ada tanaman mangga, jenisnya adalah cokanan. Cokanan ini merupakan varietas mangga introduksi dari Thailand. Memang terkenal genjah atau mudah berbuah. Sebenarnya tanaman ini baru berumur beberapa bulan saja. Ini aslinya adalah tanaman mangga jenis lain yang sudah besar. Kemudian pada beberapa bulan lalu saya ganti varietasnya dengan cara top walking atau sambung susu. Jadi kondisi tanaman sudah besar, saya ganti varietasnya di bagian atas. Ini saya ganti dengan 4 batang jenis cokanan dan 1 cabang lagi jenis retivori. Nah, ini baru berapa bulan dari sejak saya sambung, sekarang sudah berbuah. Dan alhamdulillah buahnya cukup banyak. Ini selain yang besar ini kurang lebih ada 12-13 buah. Kemudian ada disusul yang masih pentil kecil-kecil
ada yang sudah ibu jari. Nah, ini memang keunggulan dari varietas cokanan ini. Kemudian bagaimana kita merawat tanaman ini agar buahnya tetap bertahan sampai dengan masa? Tentunya ada beberapa treatment atau langkah-langkah yang kita lakukan. Bisa dengan cara yang organik, bisa juga dengan menggunakan pupuk yang sudah jadi atau sudah tersedia hasil produksi pabrik. Nah, kali ini saya akan berbagi dengan cara menggunakan pupuk yang sudah ada di pasaran. Jadi bagi rekan-rekan yang punya kesibukan luar biasa, tidak sempat kalau harus meracik pupuk organik, bisa langsung menggunakan ini. Caranya sangat simpel dan mudah, tidak repot, dan aplikasinya juga tinggal kocor atau siram, atau bisa juga dengan cara disemprotkan di daun. Interval atau frekuensinya cukup 1 minggu sekali saja. Begitu kawan-kawan. Nah, tanaman buah ini tentunya harus memenuhi syarat agar si bunga maupun calon buahnya tetap bertahan, tidak rontok. Paling tidak atau syarat utama itu adalah harus sehat ya teman-teman. Sehat itu dalam arti sehat akarnya, sehat batangnya, dan sehat daunnya. Sehat akar berarti daya serap nutrisi tanaman ini akan bisa maksimal. Nutrisi yang ada di media tanam akan terserap, kemudian didistribusikan ke seluruh batang, daun, dan calon buahnya. Nah, batang juga berpengaruh. Jangan sampai batang, rata-rata di sini mangga kan kena penggerek batang. Itu yang musuh utama tanaman mangga. Nah, bagaimana kita merawat batang ini juga agar tetap sehat, jangan sampai terkena penggerek. Kemudian daun juga sama, nutrisi untuk pensupport daun banyak sekali, terutama kandungan yang mengandung unsur nitrogen ya. Nah, sedangkan kalau di buah, unsur apa yang diperlukan agar bunga maupun bakal buahnya itu tetap bertahan tidak rontok? Salah satu unsur mikro. Unsur mikro kawan-kawan ya. Tanaman itu butuh asupan unsur hara makro dan mikro. Seperti halnya kita manusia butuh makanan 4 sehat 5 sempurna. Nah, kalau mikro ini berarti unsur-unsur penunjang. Salah satunya yang khusus untuk mempertahankan bakal buah maupun bunganya itu adalah unsur kalium. Jadi di pupuk yang buatan pabrik ini ada beberapa merek ya, saya tidak sebutkan merek. Yang mengandung kalium tinggi itu ada MKP atau monokalium fosfat, kemudian KNO3. KNO3 ada 2 jenis atau 2 tipe, merah dan putih. Nah, kita gunakan untuk mempertahankan buah ini jenis yang atau yang warna putih. Kalau yang merah itu untuk perangsang pembungaan. Bagaimana aplikasinya? Ya, 2 pupuk ini MKP maupun KNO3 putih kita kombinasikan atau kita campur ke dalam air. Nah, jumlahnya atau dosisnya tinggal menyesuaikan besar kecil tanamannya, kemudian medianya. Kalau punya kami ini kebetulan karena di pot, jadi volume atau dosisnya cukup rendah saja, secukupnya lah intinya itu. Yang penting medianya bisa basah, bisa kena ke akar, jadi bisa diserap. Kalau tanaman teman-teman ditanam di tanah berarti memerlukan dosis yang lebih tinggi. Nanti tinggal dilihat untuk dosisnya di kemasan ini sudah ada semuanya. Itu kawan-kawan, kita langsung praktekkan ya kawan-kawan. Nah, kurang lebih air yang kita butuhkan sebanyak 1 liter. Kemudian dosis untuk MKP maupun KNO3-nya cukup dengan 1 sendok teh atau 1 sendok makan. Sendok makan. Ya, 1 sendok makan. MKP kalau ibu-ibu ke dapur melihat
bumbu dapurnya ada yang mirip atau persis dengan ini. Ya, betul sekali, itu micin ya ibu-ibu. Penyedap rasa. Bentuk, warna sama persis ya. Nah, cuma kandungan di dalamnya ada sedikit beda, tapi sebenarnya fungsinya hampir sama. Ya, 1 sendok kita larutkan. Kemudian yang berikutnya KNO3 putihnya juga 1 sendok. Nah, ini teman-teman. Oke. Nah, tinggal Aduk ya Pak. diaduk. Karena bahannya mudah larut, tinggal diaduk sebentar, maka akan larut menyatu dalam air. Oke, seperti kita mengaduk gula. Ini kawan-kawan. Nah, sudah cukup. Nah, setelah larut, maka aplikasinya atau cara menggunakannya yaitu dengan cara disiram saja di media tanam ini. Yang penting basah gitu ya. Tidak perlu sampai berlebih kawan-kawan. Ya, seperti itu. Jadi itu tips dari kami mengenai perawatan tanaman buah agar buahnya itu semuanya bisa bertahan, tidak mudah rontok, jadi kita bisa menikmati buah itu sampai betul-betul matang sempurna. Kebanyakan buah mangga yang dijual di daerah kita ini kan hasil peraman, jadi rasanya kurang maksimal. Manis tapi masih ada asam-asamnya. Nah, kalau masak sempurna di pohon, saya yakin rasanya luar biasa. Apalagi berbuah dari hasil kita menanam, itu akan lebih nikmat lagi rasanya. Begitu kawan-kawan. Semoga tips dari kami bermanfaat, bisa diaplikasikan oleh kawan-kawan di rumah ya. Salam hijau dari kami, Joglo Green Kayong Nursery. Tetap semangat berkebun. Tidak ada alasan tidak punya lahan. Lihat tanaman-tanaman kami di rumah. Mungkin kawan-kawan yang tinggal di sini pasti melihat halaman kami penuh sesak dengan tanaman, baik itu tanaman buah maupun tanaman hias. Semuanya hampir 90% ditanam menggunakan pot atau planter bag ya, karena keterbatasan lahan, tapi tidak mengurangi semangat kami untuk berkebun. Dengan berkebun kita bisa refresh ya Pak. Refresh, menyehatkan pikiran. Mungkin di tempat kerja stres, pulang lihat tanaman, jadi semangat lagi. Selain itu kita bisa ikut bersedekah oksigen, karena dengan menghijaukan bumi ini maka efek rumah kaca ya yang panas itu bisa tereduksi atau bisa terkurangi dengan kita banyak menanam pohon-pohon, terutama pohon buah-buahan, tanaman buah-buahan. Selain itu juga tentunya dengan menanam pohon buah kita bisa berinvestasi baik untuk kita sendiri maupun untuk anak cucu kita selanjutnya, generasi penerus ya. Mungkin tidak bisa mewariskan harta, kita bisa mewariskan tanaman buah-buahan, seperti itu. Iya, terima kasih Pak. Lanjut lagi ke saya teman-teman. Itu dia tadi, nanam buah itu menguntungkan baik dari segi kesehatan, cuan, dan juga untuk menyemangati kita pulang dari kantor capek-capek, atau mungkin keseharian emak-emak. Keseharian emak-emak kan macam-macam ya, dari bangun tidur sampai dengan tidur lagi, membuat kita kadang itu letih. Di sini dia yang bikin kita semangat lagi. Ayo nanam tanaman buah biar makin asri rumahnya. Terima kasih yang sudah ikut nonton. Jangan lupa like, share, komen, dan juga terus stay tune untuk video-video saya selanjutnya. Semoga bermanfaat, tetap semangat, semoga murah rezeki, dan senantiasa diberikan kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.